Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Anggrianti, NPM 200301010, kelas Ekonomi Syariah B, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang 9 sifat mutlak menurut 3 komponen nilai. Yang pertama itu ada sikap jujur. Jujur yaitu sikap yang lurus hatinya. Artinya itu tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Seseorang yang mempunyai sikap jujur itu tidak akan melakukan korupsi. Kenapa? Karena korupsi itu merupakan tindakan kejahatan. Orang yang berintegrasi jujur itu akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya. Sikap yang kedua yaitu bertanggung jawab. Seseorang yang mempunyai sikap bertanggung jawab ini berarti berani melakukan kesalahan yang dilakukan dan amanah dan dapat diandalkan. Sikap bertanggung jawab ini membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin ini merupakan sikap mental untuk melakukan hak-hak yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Seseorang yang komitmennya tinggi itu akan selalu melakukan segala sesuatunya itu yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu mandiri. Mandiri itu dapat diartikan berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Pribadi yang mandiri itu berarti menata diri dan menjaga diri, dan terus berlatih untuk menjadi kepribadian yang terpuji. Yang kelima yaitu kerja keras. Kerja keras itu kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target yang telah ditentukan. Mereka dapat memanfaatkan waktu dengan maksimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu. Yang keenam yaitu sederhana. Sederhana itu berarti tidak berlebih-lebihan, artinya itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Seseorang yang sederhana itu membebaskan dirinya dari segala ikatan yang tidak diperlukan. Yang ketujuh yaitu berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya ataupun kesulitan. Orang yang berani ini memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Yang kedelapan yaitu peduli. Peduli berarti memperhatikan dan menghiraukan. Jadi kepedulian ini berarti bersikap memperhatikan kondisi di sekitar lingkungan. Yang terakhir yaitu adil. Adil ini memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak satu sama lain, dan semua itu sama. Adil juga dapat diartikan berpihak kepada kebenaran. Seseorang yang memiliki sikap adil itu selalu bersikap imparsial, tidak memihak kecuali dalam hal kebenaran. Selanjutnya ada beberapa tokoh yang terkenal dengan integritasnya. Yang pertama itu ada Bung Hatta. Beliau merupakan tokoh yang terkenal dengan sifat kesederhanaannya. Mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta ini dikenal sebagai sosok yang sederhana. Beliau mundur dari jabatan orang nomor 2 di Indonesia pada tahun 1956. Sejumlah tawaran mengalir kepada Hatta. Ia ditawari menjadi komisaris di berbagai perusahaan hingga posisi di Bank Dunia, tetapi Bung Hatta menolak. Dia memilih hidup dari uang pensiun. Bung Hatta bukan sosok yang mengejar jabatan dan harta. Bung Hatta juga menolak ketika akan diberikan rumah yang besar setelah berhenti menjadi wapres. Tokoh yang kedua yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini merupakan presiden pertama di Indonesia. Beliau dikenal sebagai seseorang pemimpin yang anti korupsi. Kenapa? Karena ketika beliau harus meninggalkan istana pada tahun 1967, Insinyur Soekarno itu masih menunjukkan integritasnya. Salah satunya ketika dia meninggalkan istana bersama anak-anaknya,
Soekarno itu melarang anak-anaknya untuk membawa barang-barang atau lukisan milik negara yang ada di istana pada waktu itu. Bung Karno pun hanya mengenakan kaos putih oblong dan celana panjang berwarna hitam dengan menaiki mobil kodoknya. Ia meminta diantarkan ke rumah istrinya yaitu Fatmawati di Bilangan Sriwijaya, Kebayoran. Dan sikap integritasnya itu ditunjukkan pada saat Bung Karno itu tidak melawan pada saat penggulingan dirinya, karena dianggap kalau dia itu melawan itu pasti akan terjadi perang saudara. Tokoh yang ketiga yaitu Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini merupakan mantan Menteri Luar Negeri di era kemerdekaan. Ia dikenal sebagai sosok yang jenius. Dia menguasai hingga 9 bahasa. Tetapi di balik itu kisah hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Walaupun beliau itu sosok pejabat, hidup dalam kejujuran, dan keluarganya itu kerap pindah-pindah rumah karena habis sewanya. Bahkan pernah mereka tinggal di rumah yang WC-nya itu rusak. Istrinya pun sampai muntah-muntah tak tahan. Kondisi sedemikian ini tetap membuat Agus Salim itu bertahan, bahkan tidak meminta tambahan fasilitas gaji kepada negara. Agus Salim juga tetap hidup dalam kesederhanaan hingga akhir hidupnya. Tokoh yang keempat yaitu Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak Indonesia merdeka, Sri Sultan Hamengkubuwono ini ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu sikap integritasnya yaitu kejujuran yang terjadi pada pertengahan 1960-an. Beliau ditilang karena melakukan kesalahan di rambu lalu lintas. Tetapi walaupun beliau itu sebagai pejabat, beliau tetap mematuhi permintaan sang polisi. Jadi pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu mengendarai sendiri mobilnya keluar kantor, tepatnya ke Pekalongan, pada saat itu beliau melakukan kesalahan, dia melanggar rambu lalu lintas. Pada waktu itu polisi memberhentikan mobil Sri Sultan Hamengkubuwono untuk meminta ditunjukkan surat-surat mengemudinya. Sri Sultan pun tersenyum dengan memenuhi permintaan sang polisi. Dan pada waktu itu polisi baru tahu bahwa yang diberhentikannya itu seorang Sri Sultan Hamengkubuwono. Dan polisi tersebut pun terlihat gugup, tetapi mencoba memperbaiki sikapnya demi wibawanya sebagai polisi. Nah, pada waktu itu tak lama kemudian Sri Sultan itu meminta polisi tersebut bertugas di Jogja dan menaikkan pangkatnya 1 tingkat karena dianggap bersikap tegas. Tokoh yang terakhir yaitu Muhammad Natsir, seorang menteri yang juga tokoh ternama di dunia internasional, mengenakan kemeja yang bertambal. Ini diungkapkan pada saat itu mungkin tak ada yang akan percaya, namun Muhammad Natsir ini tokoh besar yang berkali-kali menjadi menteri dan sempat menjabat menjadi Perdana Menteri di Indonesia, yang juga memiliki sikap berintegritas, yaitu yang sederhana dan pekerja keras. Disebutkan sederhana karena beliau ini hanya memiliki 2 setel kemeja kerja yang sudah tidak bagus. Natsir tak malu menjahit kemejanya itu bila robek. Hal itu sempat membuat para pegawai Kementerian Penerangan mengumpulkan uang untuk membelikan Natsir baju agar terlihat seperti menteri sungguhan. Muhammad Natsir juga ini pernah diberikan sebuah mobil oleh tamunya, yaitu pemimpin fraksi Marsumi ketika itu. Padahal mobil itu buatan Amerika Serikat yang tergolong mewah. Tetapi Natsir itu pantang menerima pemberian seseorang yang lantas akan menjadi beban dalam menjalankan amanah. Natsir ini memang lebih suka memenuhi kebutuhannya itu
dengan perjuangannya sendiri. Bertahun-tahun Natsir ini tak malu menumpang di pavilion rumah Prawoto Mangkusasmito. Dia pun sempat menumpang di rumah Haji Agus Salim. Baru pada waktu tahun 1946 ini pemerintah memberikan rumah dinas kepadanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.